Halo, berjumpa lagi dengan saya di topik 8. Kita membahas siklus pengeluaran, pembelian, dan pengeluaran kas. Pendahuluan, kekurangan dalam sistem informasi yang digunakan untuk mendukung aktivitas siklus pengeluaran dapat menciptakan masalah keuangan yang signifikan bagi sebuah perusahaan. Informasi terkini dan akurat mengenai persediaan, pemasok, dan status pesanan pembelian sangat penting dalam mengelola siklus pengeluaran secara efektif. Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan atau pembelian dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan. 4 aktivitas siklus pengeluaran dasar. Pertama, memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Kedua, menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Ketiga, menyetujui faktur pemasok. Keempat, pengeluaran kas. Ancaman dan pengendalian dalam siklus pengeluaran. Aktivitas pertama, masalah-masalah umum keseluruhan siklus pengeluaran, ancaman data induk yang tidak akurat, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif, kehilangan penghancuran data, kinerja yang buruk. Pengendalian yang bisa kita lakukan seperti pengendalian integritas pemrosesan data, pengendalian akses, backup dan prosedur, pemulihan bencana, laporan manajerial. Aktivitas pertama dalam siklus pengeluaran, aktivitas pemesanan. Ancaman yang mungkin terjadi dalam aktivitas pemesanan seperti kekurangan dan kelebihan persediaan. Kedua, membeli barang yang tidak dibutuhkan, membeli pada harga yang melambung, membeli barang berkualitas inferior, pemasok yang tidak dapat diandalkan. Pengendalian yang dapat kita terapkan dalam mencegah aktivitas pemesanan terhadap ancaman yang terjadi seperti sistem persediaan perpetual, tinjauan dan persetujuan permintaan pembelian, daftar harga, membeli hanya dari pemasok yang telah disetujui, meminta pemasok untuk memiliki sertifikasi kualitas. Aktivitas kedua dalam siklus pengeluaran, aktivitas penerimaan. Ancaman yang mungkin terjadi seperti menerima barang yang tidak dipesan. Kedua, kesalahan dalam perhitungan, memverifikasi penerimaan jasa. Yang terakhir, pencurian persediaan. Ancaman yang bisa kita terapkan, pengendalian yang dapat kita terapkan seperti mensyaratkan keberadaan pesanan pembelian yang disetujui sebelum menerima setiap pengiriman. Kedua, mensyaratkan pegawai penerimaan untuk menandatangani laporan penerimaan. Pengendalian anggaran, pembatasan akses fisik ke persediaan. Aktivitas berikut dalam siklus pengeluaran seperti menyetujui faktur pemasok. Ancaman yang mungkin terjadi. Pertama, kesalahan dalam faktur pemasok. Kedua, kesalahan dalam memposting ke utang. Pengendalian yang bisa kita lakukan seperti pembatasan akses ke data induk pemasok, pengendalian edit entry data. Aktivitas yang ketiga, aktivitas dalam siklus pengeluaran kas. Ancaman yang mungkin terjadi seperti kegagalan untuk memanfaatkan diskon bagi pembayaran tepat waktu. Ancaman berikut, membayar untuk barang yang tidak diterima, pembayaran duplikat, pencurian kas, masalah arus kas. Pengendalian yang bisa kita terapkan seperti anggaran arus kas, mensyaratkan tanda terima bagi biaya perjalanan, kebijakan untuk membayar hanya dari salinan asli atas faktur pemasok, keamanan fisik atas cek kosong dan mesin, penanda tangan cek, anggaran arus kas, memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Aktivitas bisnis utama dalam siklus pengeluaran adalah memesan bahan baku, perlengkapan, atau jasa. Pemesanan ini terlebih dahulu melibatkan untuk mengidentifikasi apa
kapan dan berapa banyak yang dibeli, dan kemudian memilih dari pemasok mana untuk membeli. Penerimaan, aktivitas bisnis besar kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan atas barang yang dipesan. Menyetujui faktur pemasok. Aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Pengeluaran kas, aktivitas final dalam siklus pengeluaran adalah membayar kepada pemasok. Kesimpulan, aktivitas bisnis dalam dasar yang dijalankan termasuk memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa, menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa, menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran, serta membayar barang dan jasa. Efisiensi dan efektivitas dari aktivitas ini dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja keseluruhan seluruh perusahaan. Sebagai contoh, defisiensi dalam meminta dan memesan persediaan dan perlengkapan dapat menciptakan kemacetan produksi dan menghasilkan hilangnya penjualan dikarenakan kehabisan stok barang-barang populer. Materi ini diambil dari buku Romney and Steinbach tahun 2015, judul buku Accounting Information System, edisi ke-13, penerbit Pearson Educational Limited. Demikian materi topik ini, sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.